bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melakukan salat, beliau selalu sujud di atas tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mulia, dengan izin Allah, sekarang ini kita akan membahas mengenai sujud di atas tanah Karbala atau di atas tanah kubur mulia Imam Al-Husain alaihissalam. Kita mengetahui bahwa sujud adalah bisa dikatakan sebagai puncak ekspresi penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat yang merupakan tonggak agama atau tiang agama. As-salat amududdin. Salat adalah tiang yang menopang agama ini. Lalu dalam riwayat-riwayat lain, hadis-hadis lain disebutkan bahwa salat ini merupakan ukuran diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Begitu pentingnya masalah salat ini dalam Islam. Kemudian sujud merupakan puncak dari ekspresi penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita letakkan kening kita ini di atas tanah dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sujud ini tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau rukuk saja itu tidak boleh, apalagi sujud. Kita tidak boleh melakukan rukuk kepada selain Allah, apalagi kalau kita sujud. Jadi kalau kita melihat secara zahir, ada orang yang melakukan rukuk kepada orang lain, kita sudah anggap ini orang memperbudak dirinya betul, terlalu menjilat, terlalu mengagungkan orang yang dia rukuk itu, apalagi kalau sujud. Jadi begitulah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan apapun yang merupakan bentuk penghambaan diri setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan dalam banyak sekali hadis, banyak sekali riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melakukan salat, beliau selalu sujud di atas tanah. Bukan sujud di atas karpet, bukan sujud di atas sajadah, di atas permadani yang empuk. Tidak. Beliau sujud di atas tanah, atau kalaupun ada yang lain itu merupakan pelepah daun kurma. Namun sebagaimana riwayat dalam berbagai kitab, termasuk dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah ketika selesai salat ada bekas tanah di kening mulia beliau. Kemudian muncullah hadis yang sangat terkenal, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan oleh Allah tanah ini untukku, kata Rasulullah, sebagai tempat sujud dan juga tempat untuk bersuci. Kita tahu bahwa tanah termasuk salah satu alat untuk mensucikan hal yang najis, yaitu dari bekas jilatan anjing. Itu mesti disucikan dengan tanah, dengan yang lain tidak bisa. Mesti dengan air, lalu juga dengan tanah. Jadi tanah ini memiliki keistimewaan. Kita diciptakan dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Ketika sujud, kita dianjurkan untuk meletakkan kening kita di atas tanah atau di atas hal-hal yang tumbuh dari tanah yang tidak dikenakan sebagai atau tidak digunakan sebagai pakaian atau sebagai makanan.
Jadi dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwa sujud itu hanya dibenarkan di atas tanah atau di atas hal-hal yang tumbuh dari tanah, tapi dengan syarat tidak dijadikan pakaian dan tidak dijadikan makanan. Jadi sujud di atas tikar itu boleh, sujud di atas kertas itu boleh, ya. Sujud di atas kayu itu boleh, sujud di atas daun yang tidak dimakan, tidak digunakan sebagai makanan manusia itu boleh. Tapi sujud misalnya di atas kain tidak boleh. Sujud di atas misalnya daun ketela yang biasa dimakan manusia misalnya itu tidak boleh, ya. Sujud di atas marmer itu boleh, di atas batu boleh, di atas pasir boleh. Nah, kemudian kita mendapatkan dalam hadis-hadis para imam Ahlul Bait, saya ingin tekankan kembali bahwa para imam Ahlul Bait adalah orang-orang yang paling layak untuk menerangkan Islam kepada kita, untuk meriwayatkan hadis dari datuk mereka Rasulullah, dan untuk menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran bagi kita. Karena mereka, di samping mereka orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah, merekalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim dalam salah satu ayat sucinya mengatakan, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. Artinya bahwa Tuhanmu ini, yaitu Allah, menciptakan yang Dia kehendaki dan memilih. Ya. Allah bukan hanya menciptakan saja, tapi juga memilih. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Tuhanmu ini menciptakan yang Dia kehendaki dan memilih. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. Mereka tidak boleh memilih yang lain. Kalau Allah sudah memilih begini, tidak boleh kita memilih yang lain. Ini jelas doktrin Islam semacam itu, ya. Kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memilih manusia saja, memilih orang-orang tertentu di kalangan manusia yang lain. Benda-benda mati pun yang menurut kita itu mati zahirnya, itu ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tanah di kota suci Mekah atau kota Mekah itu sendiri, itu dipilih oleh Allah, tidak sama dengan kota-kota yang lain. Kota suci Madinah begitu juga. Kemudian Hajar Aswad begitu juga, tidak sama dengan batu-batu yang lain. Kemudian malam Lailatul Qadar misalnya tidak sama dengan malam-malam yang lain. Malam Jumat, hari Jumat tidak sama dengan malam-malam atau hari-hari yang lain. Karena apa? Karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, ya. Dan masih banyak lagi yang dipilih. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, ya, malam Nisfu Sya'ban. Ada malam-malam yang istimewa, yang diberi kemuliaan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tanah Karbala, ya, itu dipilih, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai kitab hadis maupun sejarah, ya, diceritakan bahwa Rasulullah memberikan, ya, segumpal tanah yang diletakkan dalam botol kepada istri beliau Ummu Salamah. Dan tanah ini, segumpal tanah ini beliau terima dari Jibril alaihissalam. Rasulullah berpesan kepada Ummu Salamah, jagalah, ya, tanah ini. Dan nanti ketika cucuku ini Al-Husain gugur, dia mati syahid, maka tanah ini akan menjadi darah. Karena itu sejarah menceritakan kepada kita, ketika terjadi peristiwa 10 Muharram, peristiwa terbunuhnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam, sebelum orang-orang lain mengetahui, Ummu Salamah sudah tahu. Karena beliau melihat tanah yang ada, yang itu merupakan titipan dari Rasulullah, sudah menjadi darah, ya. Jadi ada hubungannya tanah yang dibawa oleh Jibril, yang diserahkan kepada Rasulullah lalu dititipkan kepada istri beliau Ummu Salamah, dengan tanah Karbala. Dan kita melihat bahwa tanah Karbala merupakan tempat tumpahan darah para syuhada, bukan sembarang syuhada, ya. Tokoh yang paling utama tentunya adalah cucu kesayangan Rasulullah sendiri, yaitu Al-Imam Al-Husain alaihissalam, yang
Menurut Rasulullah dalam berbagai hadisnya, Al-Husain adalah dan juga abangnya Imam Al-Hasan merupakan dua pemimpin pemuda surga. Ya, para pemuda yang merupakan harapan umat ini kalau ingin masuk surga, ingin tetap berjalan di atas jalan kebenaran, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mesti mengikuti dua orang ini, Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain. Imam Husain memiliki keistimewaan yang luar biasa dan beliau telah basahi tanah Karbala dengan darah suci beliau. Kemudian muncullah hadis-hadis, ucapan-ucapan dari para imam bahwa sujud di atas tanah Karbala, tanah tempat tumpahnya darah mulia Imam Husain dan juga para syuhada yang lain, ya, itu sujud di atas tanah tersebut memiliki kemuliaan yang sangat besar, yang sangat agung. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan bahwa sujud di atas tanah Karbala, tanah Imam Husain, itu bisa menembus langit yang ketujuh. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Juga tanah Karbala ini bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat penyembuh bagi orang-orang yang sakit dengan syarat dia meyakini tentang kemuliaan tanah Karbala, tentu kemuliaan Imam Husain alaihissalam. Kalau kita perhatikan, memang peristiwa Karbala memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, disitulah berhadapan kelompok, ya, yang mereka berada di puncak keimanan, puncak ketakwaan, puncak pengorbanan, puncak kesetiakawanan, ya, puncak ibadah. Dan kelompok ini kecil, cuma sekitar 72 orang, berhadapan dengan puluhan ribu, ya, 30.000 lebih pasukan berkuda dengan senjata lengkap, belum lagi yang tidak berkendaraan, ya. Kelompok yang besar bersenjata lengkap, namun kelompok ini adalah kelompok puncak kerusakan, puncak kebatilan, puncak kemunafikan, puncak tertipu oleh dunia dan lain sebagainya, berhadapan dua kelompok ini. Lalu hasilnya banyak yang syahid, ya, yang darahnya tertumpah di situ, yang kemudian para imam Ahlul Bait ingin membawa para pengikutnya, ya, untuk selalu mengingat peristiwa Karbala, mengingat bagaimana itu pengorbanan, bagaimana perjuangan, bagaimana puncak ketakwaan, kesetiakawanan, kesetiaan kepada pemimpin, kesetiaan kepada Islam, bagaimana puncak ibadah, bagaimana puncak kita berdoa kepada Allah, istighfar, bagaimana kita berikan semua yang ada pada kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa di Karbala pelajaran yang sangat-sangat berharga. Karena itu wajar kalau tanah ini termasuk tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianjurkan ketika kita salat, kita sujud di atas tanah yang mulia tersebut. Dan sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa hadis-hadis banyak sampai kepada kita dari jalur para imam Ahlul Bait. Saya ingatkan kembali bahwa para imam Ahlul Bait bukan sembarang imam. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Tadi benda-benda yang nampaknya mati pun ada yang dipilih oleh Allah, apalagi para imam Ahlul Bait ini. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah para imam yang benar. Paling tidak mereka adalah para ulama besar, ya, yang tidak belajar dari orang lainlah yang belajar dari mereka. Dan mereka adalah mata rantai yang tidak terputus sampai kepada Rasulullah. Mereka inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa sujud di atas tanah Imam Husain, itu tanah Karbala, adalah satu ibadah, satu perbuatan yang sangat mulia, yang pahalanya sangat agung dan bisa menembus langit yang ketujuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanah Karbala bisa merupakan obat bagi orang-orang yang meyakininya. Semua ini tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.